Tik delima. Cakep. Delimah merah tersimpan rapi. Selamat datang hadirin semua di edukasi statistik penuh inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Yosep Octavianus Sitohang, SST Stat, selaku statistisi ahli media, Ketua Tim Diseminasi Statistik BPS Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati, Ibu Dr. Pepi Novianti, SSI MSI, selaku Koordinator Program Studi Statistika, sekaligus sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Pojok Statistik Universitas Bengkulu. Yang kami hormati, segenap staf BPS yang turut hadir dalam kegiatan edukasi statistik pada hari ini. Serta yang kami banggakan, seluruh agen pojok statistik selaku panitia pelaksana kegiatan edukasi statistik dan para peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Jumat 30 Januari 2026. Kita dapat mengikuti kegiatan pembukaan edukasi statistik dengan tema Pemanfaatan Geospatial Big Data Remote Sensing untuk Statistik. Saya Nunsia akan memandu acara pembukaan pada hari ini. Adapun rangkaian acara kita, 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3. Sambutan-sambutan, 4. Doa, 5. Dokumentasi, dan 6. Penutup. Pertama-tama, marilah kita bersama membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk tegap. Tidak matikan ya. Selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Pojok Statistik Universitas Bengkulu sekaligus Koordinator Program Studi Statistika Universitas Bengkulu kepada Ibu Dr. Pepi Novianti, SSI MSI. Disilahkan.
Hah? Cek cek, suara saya terdengar belum? Aman, Ibu. Dengar Ibu. Sudah. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Oke, saya kayaknya pantun dulu deh. Ini karena ada Mbak Syifa. Izin pantun Mbak Syifa. Pergi ke taman memetik melati, Cakep. melati, melati putih harum baunya. Izinkan saya membuka kata sambutan ini, semoga membawa kebaikan bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini, walaupun via Zoom ya, dalam kegiatan edukasi statistik untuk bulan Januari yang eh, dilaksanakan oleh tim pojok statistik ya, dan sini juga ada Mbak Siva, ada Pak Yosep ya, Pak Yosep ya, dan teman-teman dari BPS. Terima kasih atas bimbingannya ini ya. Ini kayaknya saya pertama kali ini yang sebagai koordinator untuk menyampaikan kata sambutan. Jadi alhamdulillah, salawat beri salam tak lupa juga kita sampaikan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW ya, kan, yang atas berkat beliaulah kita semua dapat menikmati perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita rasakan saat ini ya. Oke, ini saya dadakan sebenarnya tadi dapat uh, info dari Firdaus dan juga dari Mbak Rahmi ya, katanya hari ini ada kegiatan edukasi statistik. Kebetulan Pak Firdaus nggak bisa bergabung karena beliau lagi ada jam ngajar hari ini. Oke, terima kasih juga kepada narasumber kita hari ini, Bu Wahidya Nur Karim, Ranata Komputer Ahli Pratama. Ini dari teman dari provinsi, BPS provinsi juga ya? Atau dari BPS lain ini? Betul, Mohon Pak. dari BPS Kabupaten Kaur, Ibu. Oh, jauh ini ya. Oh, ini yang kemarin menang itu ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul, Bu. Masya Allah, ya terima kasih Mbak Wahidya telah bersedia menjadi narasumber hari ini. Ini kegiatan edukasi statistik pertama di tahun 2026 ya, kalau nggak salah. Oke, ini untuk temanya adalah pemanfaatan geospasial, big data, dan remote sensing untuk statistik. Ini kalau dilihat dari temanya sangat menarik sekali ya Mbak Wahidya. Apalagi sekarang yang memang kayaknya sudah perkembangan teknologi, komputasi, dan juga penginderaan gitu ya. Ini sangat menjadi sebuah tantangan juga untuk kita mengumpulkan data dan nanti bisa menghasilkan analisis untuk kebijakan ke depannya. Jadi semoga nanti adik-adik semua yang sebagai peserta pada hari ini dapat mengambil ilmu yang sangat menarik dari Mbak Wahidya ini uh, terkait dengan perkembangan geospasial ini. Oke, terima kasih juga kepada pihak BPS yang selalu mengajak untuk meningkatkan literasi statistik adik-adik semua. Apa ini agen saja atau dari luar juga ini? Saya mohon maaf ini saya nggak nggak sempat nanya ke Pak Firdaus. Oke, ya ini ya semoga menjadi tambahan untuk adik-adik semua dari pojok gitu kan, tidak hanya sekedar menjadi agen saja, tapi adik-adik bisa mengambil banyak manfaat dari peran adik-adik sebagai agen pojok yang diharapkan mampu menyebarluaskan literasi statistik, dan karena itu adik-adik diharapkan dapat terus meningkatkan
literasi statistika adik-adik juga gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih juga kepada tim agen yang telah mengkoordinir semua kegiatan edukasi statistik ini sehingga dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Saya harapkan semua adik-adik dapat mengambil banyak pelajaran dari ilmu dari Mbak Wahidiah hari ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Ibu Pepi atas kata sambutannya. Kata sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Tim Diseminasi Statistik BPS Provinsi Bengkulu, sekaligus membuka acara pada hari ini kepada Bapak Yosef Oktavianus Sitohang, SST MStat, disilakan. Suaranya terdengar ya, Pak? Terdengar Bapak? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sebelumnya saya berpantun dulu tadi karena Bu Pepi awal dengan pantun ini, jadi terbebani saya. Oke, baik. Burung dara, burung merpati, Cakep. terbang Cakep. tinggi ke langit biru. Salam hangat hadirin yang saya hormati, semoga sehat dan bahagia selalu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya hormati Bu Pepi selaku koordinator Pojok Statistik Unip. Juga hadir di sini tadi saya lihat ada Pak Haris juga ya, ini koordinator Pojok Statistik juga dari Fakultas Pertanian. Tadi sempat saya lihat, lalu ada koordinator Pojok Statistik dari BPS Provinsi Bengkulu, ada Mbak Siva. Lalu ibu narasumber kita ada Mbak Widya ya. Kemudian dari agen-agen statistik Universitas Bengkulu ada Mbak Rahmi dan teman-teman. Dan hadirin sekalian yang mungkin mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi mari kita panjatkan puji dan syukur ya kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk dapat berkumpul dalam kegiatan edukasi pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian atau adik-adik mahasiswa yang saya banggakan ya. Jadi seperti yang kita ketahui kalau perkembangan teknologi saat itu kan sudah sangat bergerak cepat ya. Ada banyak hal baru di sekitar kita yang kalau kita nggak ikuti, kalau kita nggak terus belajar, kita nggak terus berkembang, mungkin kita akan tertinggal. Karena ya namanya kehidupan ini kan seperti kompetisi ya. Jika kita nggak siap, kita nggak punya bekal yang cukup, maka kita akan dikalahkan oleh situasi. Oleh karenanya, kita harus terus berkembang, kita harus terus mau untuk belajar. Nah, salah satunya mungkin dalam kegiatan hari ini adalah proses kita untuk uh, mengembangkan kapasitas dan kualitas diri kita untuk semakin baik lagi ke depan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, adik-adik, khususnya para mahasiswa ya, edukasi statistik yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu uh, di tahun 2026 ini kita usahakan gitu ya agar memberikan materi-materi yang lebih relate, yang berhubungan dengan kondisi yang ada seperti saat ini, yang mungkin nanti bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian, mungkin dalam perkuliahannya, mungkin dalam pendidikannya, atau mungkin nanti lebih relate lagi pada saat sudah ada di dunia kerja. Nah, jadi mungkin ke depan kegiatan edukasi ini kan akan direncanakan oleh teman-teman agen Pojok Statistik Undip ini akan diselenggarakan setiap bulannya. Nanti kita akan usahakan memberikan narasumber-narasumber yang lebih hebat lagi, yang materinya mungkin temanya lebih luas lagi cakupannya, mungkin tidak hanya di statistik, nanti ada dari pertanian, dari terkait komunikasi juga, terkait ekonomi dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini bisa semakin memperkaya keilmuan kita, memperkaya wawasan kita agar ke depan kita bisa menjadi semakin baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman agen Pojok Statistik Unip yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Mari kita terus bersinergi, kita terus berkolaborasi sehingga kegiatan-kegiatan serupa ini bisa kita terus kembangkan di ke depannya.
Dan juga saya ucapkan terima kasih ya ke Mbak Waidia ya, narasumber kita hari ini. Jadi teman-teman sekalian, ini narasumber hebat yang kita datangkan langsung dari BPS Kabupaten Kaur ya, ilmunya sangat bermanfaat, sangat luas, sangat hebat ya. Mudah-mudahan ini bisa uh, di ya bermanfaat bagi para peserta kegiatan edukasi pada saat siang hari. Manfaatkanlah momentum yang ada ini untuk memperluas cakrawala pengetahuan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan pada saat saya memberikan sambutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yosef atas kata sambutannya. Agenda selanjutnya yaitu doa. Hadirin yang kami hormati, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, marilah sejenak kita tundukkan kepala seraya berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Saudara Al-Latif. Kepadanya disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, mengadahkan hati dan jiwa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Doa saya pimpin secara Islam, bagi yang beragama lain dipersilakan untuk menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara edukasi statistik dengan tema pemanfaatan geospasial, big data, dan remote sensing untuk statistik dalam keadaan sehat dan penuh semangat ini. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah acara kami, jadikanlah acara ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam menjalankan tugas kami, sebagai bukti syukur kami dan rasa cinta kami kepadamu. Ya Allah, yang Maha Mengetahui, jadikanlah acara ini sebagai amal ibadah dan penyambung tali silaturahmi di antara kami. Serta bantulah kami untuk melaksanakannya dengan baik dan sukses. Jadikanlah acara kami ini sebagai tempat ilmu yang bermanfaat yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu. Ya Allah, yang Maha Pengampun, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah salah satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa ila taghfirana wa tarhamna lakunna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Al-Latif. Hadirin yang berbahagia, sebelum menutup acara pada hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Dimohon kepada hadirin untuk dapat mengaktifkan kameranya. Hadirin yang berbahagia, kami mohon untuk dapat mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya pandu slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Ya, baik, selanjutnya lagi slide ketiga. 1, 2, 3. Lagi slide
Keempat, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman karena telah berkenan mengaktifkan kameranya. Baiklah, acara demi acara telah kita lalui dan saatnya sekarang kita tiba di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara pembukaan edukasi statistik. Saya Nunsia selaku pemandu acara pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi. Data tersaji penuh makna. Peta dan angka saling berpadu. Acara pembukaan telah terlaksana. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator yang bertugas memandu. Di jalanan, saya akan membantu mengalirkan diskusi agar tetap terarah, dinamis, dan bermakna sepanjang acara EduStat hari ini. Di era ketika data mengalir deras bak samudra dan bumi dapat dibaca dari angkasa, statistik tidak lagi hanya berbicara tentang angka, tapi juga tentang ruang, waktu, dan makna. Melalui geospasial, big data, dan penginderaan jauh, kita diajak melihat realitas bukan dari satu sudut pandang, melainkan dari cakrawala yang lebih luas. Untuk mengupas hal tersebut, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak paparan dengan judul Pemanfaatan Geospasial, Big Data, dan Remote Sensing untuk Statistik. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Wahadiah Nur Karim, STR Stat, seorang data analis dan geospasial AI researcher yang saat ini mengabdi sebagai Pranata Komputer Ahli pertama di BPS Kabupaten Kaur, Bengkulu. Beliau merupakan lulusan Politeknik Statistika dengan latar belakang komputasi statistika yang menjadi fondasi kuat dalam meramu data menjadi pengetahuan. Dengan keahlian di bidang statistika, kecerdasan buatan, dan teknologi geospasial, beliau menjadikan citra satelit sebagai mata dari statistik, serta big data sebagai denyut nadi informasi yang terus bergerak. Berbagai publikasi ilmiah bereputasi internasional, paten, serta prestasi nasional yang beliau raih menjadi bukti konsistensi dalam menjembatani teori dan praktik. Tak hanya sebagai analisis dan peneliti, beliau juga aktif sebagai mentor dan pembimbing yang menyalakan lentera ilmu bagi generasi muda agar mampu membaca data secara kritis dan konseptual. Hadirin sekalian, ibarat seorang penjelajah di era digital, pemateri kita hari ini akan mengajak kita menelusuri data dari permukaan bumi hingga citra satelit. Merangkai titik informasi menjadi peta pemahaman yang utuh bagi pengembangan statistik modern. Untuk itu, tanpa berpanjang kata, marilah kita sambut pemateri kita, Ibu Wahadiah Nur Karim, untuk menyampaikan materi pemanfaatan geospasial, big data, dan remote sensing untuk statistik. Akan diberikan waktu 40 menit untuk pemaparan materi dan waktu 20 menit untuk sesi diskusi, Ibu. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin kepada
Baik, terima kasih ya Mbak Moderator. Izin share screen ya. Mudah-mudahan slide saya sudah terlihat ya. Baik, terima kasih atas perkenalannya yang sangat mendalam ya tadi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya, tadi sudah disebutkan sejak Wah, awal ini ya mana nih Wulandari? terkait dengan Bukan, backgroundnya masih, Pet. Tadi klik dulu. Ya sudah diklik. Ya itu lama pada gaya. 11.08 Change the picture. Nomor. Belum perubahan. terkait dengan geospatial big data dan remote sensing ya. Kita akan belajar ya secara mungkin singkat ya dalam 40 menit terkait apa itu geospatial big data ya, terutama data-data remote sensing dan bagaimana pemanfaatan data-data ini untuk statistik. Nah, bisa digunakan di bidang apa aja seperti itu, teman-teman. Saya izin agak informal saja ya, teman-teman. Mungkin bervariatif ya di sini ya. Izin secara informal ya memanggil teman-teman. Nah, eh, teman-teman ya di eh, BPS sendiri yaitu sudah mengarah kepada penggunaan big data ya seperti itu. Meskipun kita tetap menggunakan data-data administratif ya data-data sensus, survei, namun karena perkembangan zaman ya kita juga menggunakan ya sumber data lainnya ya sebagai pelengkap ya data-data spasial ya big data. Tentu di era teknologi ini ya data-data itu sangat bertebaran teman-teman. Teman-teman scroll IG ya TikTok, WhatsApp. Nah, itu teman-teman memberikan data kepada perusahaan-perusahaan itu ya. Nah, data-data inilah yang bisa kita manfaatkan ya untuk melihat terkait dengan angka-angka statistik. Nah, di BPS sendiri ya teman-teman, itu sudah banyak kajiannya ya terkait dengan penggunaan big data. Meskipun baru sampai pada tahap kajian ya, memang belum banyak digunakan untuk menghasilkan data-data ofisial statistik karena untuk mencapai titik itu tentu ada banyak sekali tahapan yang harus dilakukan ya, terutama terkait dengan concern terhadap kualitas data. Nah, beberapa kajian ya, yang pertama itu ada mobile positioning data, yaitu untuk statistik pariwisata, statistik komuter gitu ya. Ada juga data-data dari citra satelit ya, yang akan kita pelajari hari ini. Nah, itu bisa untuk statistik pertanian, ya aktivitas ekonomi, ya kemudian ada juga terkait dengan pemetaan kemiskinan. Nah, ini bagaimana ya data-data satelit bisa bermanfaat untuk statistik ini. Nanti kita akan pelajari. Nah, kemudian ada juga data Facebook ya. Bisa untuk pemetaan ekonomi, pemetaan kemiskinan, aktivitas ekonomi gitu ya, dan mobilitas gitu teman-teman. Dan ada banyak lainnya ya. Data-data itu sudah tersedia di mana-mana ya. Data marketplace ya, kemudian flight tracker ya, air quality, Google Map ya, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita berfokus pada data-data citra satelit ya atau data-data remote sensing. Nah, di BP sendiri ya kajian-kajian pengembangan data geospasial itu sudah ada beberapa publikasinya ya. Nanti bagi teman-teman yang penasaran, nah nanti bisa akses di website BPS RI ya. Itu ada misalnya nih cahaya malam untuk proksi indikator ketimpangan wilayah ya. Ada juga untuk estimasi kemiskinan. Nah, ada juga ya jika nanti ingin belajar lebih detail ya bagaimana cara pengumpulan data dan pre-processing data-data satelit itu nanti teman-teman bisa baca ya. Sudah ada publikasinya. Dan ada juga bagaimana pengumpulan akuisisi data terkait dengan data-data geospasial. Karena data geospasial tidak hanya data remote sensing ya, ada banyak sekali data-data geospasial.
Nah, apa itu data geospasial ya? Geospasial itu teman-teman bisa kita terdiri dari dua kata, dari geo dan spasial. Nah, geo sendiri itu dari bahasa Yunani ya, kalau tidak salah, itu artinya bumi. Nah, spasial sendiri itu merupakan informasi kewilayahan ya, atau informasi keruangan. Nah, artinya apa? Artinya geospasial ini ya, atau data geospasial ini adalah data-data yang mencakup informasi yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi, gitu ya. Jadi apapun data-data selama itu berkaitan dengan informasi di lokasi bumi itu disebut dengan data geospasial. Nah, kita bisa lihat ya, real world-nya itu sangat kompleks ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat sangat kompleks. Nah, kita bisa membreakdown ya di beberapa layer gitu. Misalnya yang pertama kita bisa breakdown ke layer kemiringan ya atau elevation atau lapisan bangunan gitu ya atau lapisan jalan atau lapisan data-data data batas-batas administratif wilayah gitu atau titik-titik tertentu misalnya titik kesehatan, fasilitas kesehatan ya atau titik-titik sekolah. Nah, itu termasuk juga data geospasial. Nah, di data geospasial itu saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat ya, melihat apa yang ada di depan kita. Ini ada sebuah video ya teman-teman. Nah, ini merupakan suatu objek yang mengelilingi bumi ya. Inilah yang disebut dengan satelit ya. Eh, apa yang teman-teman lihat ini sebenarnya mirip dengan CCTV sebenarnya. Yang paling dekat dengan kita itu CCTV. Sama-sama menangkap apa yang ada di depan kita. Apa yang ada di depan satelit itu, apa yang ada di depan CCTV itu. Bedanya adalah satelit bisa menangkap dalam cakupan yang lebih luas. Ya, CCTV hanya menangkap dalam wilayah yang sempit. Nah, satelit itu menangkap wilayah yang lebih luas ya. Permukaan bumi ya, permukaan bumi dia kelilingi dalam cakupan yang lebih luas. Nah, sehingga teman-teman, remote sensing itu adalah teknik untuk memperoleh informasi, ya, teknik mengumpulkan data dari permukaan bumi secara jarak jauh, ya. Jadi remote sensing itu translate-nya adalah penginderaan jarak jauh, ya. Kenapa disebut jarak jauh? Karena memang tidak melakukan kontak secara langsung. Nah, prinsip pada remote sensing adalah dia mengamati bumi ya itu dengan cara merekam energi ya atau gelombang elektromagnetik dari pantulan ya atau pancaran suatu objek. Nah, ini bagaimana ya? Bagaimana nanti kita coba detailkan di slide selanjutnya. Nah, dengan itu kita bisa apa? Ya, dengan itu kita bisa melakukan pengumpulan data di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara langsung. Nah, kita tahu ya bahwa di Indonesia ini ada banyak sekali wilayah-wilayah yang sulit kita jangkau. Ya, butuh apa namanya medan yang sulit, ya butuh apa namanya kendaraan yang khusus untuk ke sana. Nah, remote sensing memungkinkan itu. Kita bisa mengambil data di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Nah, sehingga apa? Sehingga kita dengan itu kita bisa mengurangi pekerjaan lapangan secara manual ya. Tentu pekerjaan lapangan itu sangat membutuhkan biaya yang besar, membutuhkan tenaga, waktu yang besar juga. Nah, platform penginderaan jauh itu sebenarnya ada selain satelit. Nah, itu ada juga yang namanya UAV ya, Unmanned Aerial Vehicle atau termasuk juga drone di sana. Nah, drone itu ya data yang dikumpulkan dari drone itu bisa kita sebut sebagai data remote sensing. Ya, karena memang data itu dikumpulkan ya terkait dengan informasi permukaan bumi secara jarak jauh. Nah, sehingga eh, namun memang ada bedanya ya satelit itu tentu dengan cakupan yang lebih luas ya dia berada di ketinggian tertentu ya sedangkan drone juga demikian ya cakupannya dengan lebih sempit kemudian ketinggiannya juga hanya tidak jauh ya dari permukaan bumi. Nah tentu dari sisi biaya juga berbeda seperti itu. Nah kemudian
pasti kita bertanya ya, sebenarnya bagaimana sih data-data remote sensing ini kita dapatkan ya? Mungkin bagaimana remote sensing ini bekerja sebelum itu. Nah, sebenarnya pada prinsipnya adalah teman-teman seperti yang tadi kita katakan bahwa satelit itu sebenarnya menangkap gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik. Nah, berupa apa? Ya, berupa bisa dari pancaran energi dari sinar matahari. Ya, sinar matahari bisa juga dari pancaran energi dari permukaan bumi itu sendiri atau dari sinyal buatan yang dipancarkan dari satelit itu sendiri. Nah, kita coba bahas ya. Yang paling yang paling umum itu adalah dari sinar matahari. Jadi sinar matahari itu ya, sinar matahari ketika sampai di permukaan bumi ya mengenai suatu objek. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya ilustrasinya mengenai bangunan, misalnya mengenai jalan, mengenai rumput. Nah, itu ada beberapa cahaya yang diserap objek, ada juga beberapa cahaya yang dipantulkan. Nah, pantulan energi atau cahaya tadi dari suatu objek, kemudian itulah yang akan ditangkap oleh satelit, seperti itu. Jadi satelit itu dia akan menangkap pantulan dari energi dari suatu objek. Nah, itulah yang kita sebut dengan passive remote sensing ya. Jadi, satelit itu dia secara pasif karena dia hanya menangkap pantulan yang diterima dari suatu objek. Nah, ada juga yang namanya active remote sensing. Artinya apa? Satelit itu dia selain punya kemampuan untuk menerima pantulan, dia juga mempunyai kemampuan untuk memancarkan cahayanya sendiri, memancarkan energinya sendiri. Dia memancarkan energinya, kemudian mengenai suatu objek di permukaan bumi. Nah, kemudian objek itu memantulkan kembali dan itulah yang diterima oleh satelit. Ya, jadi ini nanti bisa kita sebut dengan satelit radar. Ya, nah dua jenis satelit ini itu nanti tampilannya akan berbeda teman-teman. Nanti kita lihat satelit radar ya itu susah untuk kita lihat secara visual gitu ya. Nah, data-data seperti Google Maps misalnya, nah itu termasuk passive remote sensing gitu ya. Nah, di gambar sebelah kanan teman-teman ini bisa melihat ya bahwa setiap objek itu dia punya distribusi data terkait gelombang elektromagnetik yang berbeda-beda. Ya misalnya di sini vegetasi ya, eh, itu memiliki distribusi ya gelombang yang berbeda dengan air misalnya, berbeda juga dengan soil misalnya. Nah, cahaya-cahaya tampak ya, teman-teman bisa lihat cahaya tampak yang hanya bisa kita lihat dengan mata kita sendiri itu ada di tengah-tengah, visible light gitu. Nah, sedangkan cahaya-cahaya infrared ya ultraviolet itu cahaya yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Nah, ini nanti kita coba pelajari ya. Nah, kemudian setelah kita tahu nih bagaimana satelit itu menangkap data-data, sebenarnya bagaimana kita mengekstrak informasi dari satelit, ya. Memangnya ada angka di sana, ya. Bagaimana kita melakukan analisis terhadap data-data satelit itu? Nah, citra satelit itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan foto biasa, teman-teman. Tidak berbeda jauh dengan foto biasa. Jadi sebenarnya konsepnya sama, foto, ya. Foto itu hanya saja ya foto biasa yang ada di kamera kita yang biasa kita foto dengan kamera HP misalnya itu hanya menangkap cahaya tampak ya. Apa itu cahaya tampak? Cahaya tampak cahaya yang hanya bisa kita lihat dengan mata kita yang terdiri dari 3 lapisan RGB ya. Red, green, blue ya. Jadi cahaya tampak itu 3 RGB. Sementara citra satelit ya dia selain RGB, dia menangkap ada banyak sekali cahaya-cahaya yang tidak bisa kita lihat ya. Misalnya nih aerosol. Kemudian dia juga menangkap cahaya tampak, kemudian dia juga bisa menangkap cahaya near infrared. Near ini adalah near infrared atau SWIR ya, short wave infrared, thermal ya, dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali memang kemampuan-kemampuan sensor itu dia punya kemampuan yang
berbeda-beda ya. Ada sensor yang bisa menangkap gelombang tertentu, gelombang near infrared misalnya, ada sensor juga yang bisa menangkap gelombang lainnya gitu, seperti itu. Nah, eh, foto itu ya sebenarnya sama ya tadi, gambar itu sebenarnya eh, pada dasarnya adalah terdiri dari piksel-piksel, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman yang biasa mendesain nih, yang biasa mendesain, eh, kita kadang-kadang bingung ya, kadang-kadang bingung menentukan warna apa ya, ya. Kode warnanya apa sih itu? Birunya agak berbeda tuh. Yang satu birunya agak tua, yang satu birunya agak lebih muda. Nah, itu dia punya kode warna yang berbeda. Nah, kode warna itu sebenarnya terdiri dari nilai yang berbeda, teman-teman. Jadi, hmm, apa namanya, suatu piksel ya, suatu warna itu memiliki kode kombinasi dari nilai-nilai RGB tadi. Ya, nilai-nilai RGB. Ya, misalnya ketika R-nya 90 ya nilainya, G-nya nilainya 100 ya, atau blue-nya nilainya 255. Nah, itu kan biasanya kombinasinya itu dari 0 sampai 255. Nah, kombinasi itulah yang menentukan kode warna itu, teman-teman. Nah, jadi terdiri dari piksel-piksel ya. Nah, setiap piksel itu, teman-teman, itu melambangkan, itu bisa kita sebut dengan observasi. Jadi itu dia menggambarkan baris, ya, struktur datanya. Kalau kita ekstrak ke dalam bentuk tabular, maka setiap piksel itu adalah suatu observasi atau kita anak statistik ya, itu observasi atau setiap barisnya gitu. Nah, kolomnya itu adalah layernya ini, teman-teman. Ya, layer atau band ya, kita sebut band. Nah, inilah yang menjadi kolom. Ya, misalnya kalau di sini aerosol ya, band 1 atau dia menjadi kolom 1 ya, atau cahaya merah menjadi band 2 atau di kolom 2. Nah, nanti data-data dari hasil ekstrak satelit itu dia bisa kita ubah menjadi data tabular. Nah, data tabular inilah nanti yang akan kita lakukan pemodelan gitu ya. Kita ekstrak informasinya dari sana. Nah, kemudian manfaatnya apa sih dari sana? Ya, ada banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Misalnya, ya kita bisa membuat indeks komposit ya, indeks komposit yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi objek di suatu permukaan bumi. Nah, ini salah satunya adalah indeks komposit untuk vegetasi, Normalized Difference Vegetation Index. Ya, ini salah satu indeks komposit untuk mendeteksi vegetasi. Ya, untuk mendeteksi vegetasi. Nah, kita bisa lihat ya, dari rumusnya, ya, NDVI itu dibentuk dari dua cahaya, ya, atau dua gelombang, near infrared dan cahaya red. Nah, kenapa dua band ini menjadi apa namanya, penyusun daripada indeks vegetasi, ya, artinya kita ingin melihat vegetasi di suatu wilayah tertentu. Nah, ternyata ada alasannya teman-teman. Jadi selisih dari NIR dan cahaya merah ini ketika diselisihkan itu memiliki nilai yang paling kontras. Ya, artinya apa? Cahaya red ya itu adalah cahaya yang paling dibutuhkan oleh tanaman. Nah, sementara near infrared itu adalah cahaya yang tidak dibutuhkan oleh tanaman. Mengapa demikian? Ya, cahaya red itu adalah cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman untuk berfotosintesis. Ya, dia berfotosintesis menggunakan cahaya merah. Sehingga ketika cahaya merah itu datang dari sinar matahari sampai di permukaan tanaman itu, di daun itu, dia menyerap sebanyak-banyaknya untuk berfotosintesis. Nah, sehingga karena sudah menyerap dengan sebanyak-banyaknya, yang dia pantulkan itu hanya sedikit ya, yang diterima oleh satelit itu sedikit. Nah, sementara untuk near infrared ya, itu tidak dibutuhkan oleh daun. Kenapa? Karena near infrared itu memiliki energi yang besar. Ya, sehingga dia membuat struktur daun itu tidak stabil. Jadi, sebisa mungkin daun itu tidak menyerap gelombang near infrared. Nah, dia akan memantulkan kembali dengan porsi yang lebih besar near infrared itu, sehingga satelit akan menerima
pantulan near infrared dengan lebih besar. Jadi ilustrasinya teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan ya. Nah, ini ada dua daun ya, satu daun yang masih hidup, yang satu daun yang sudah mati. Nah, daun yang masih hidup, near infrarednya itu porsinya besar. Ya, kenapa? Karena memang dia tidak membutuhkan near infrared sehingga dia akan memantulkannya dan diterima oleh satelit dalam jumlah yang besar. Nah, sedangkan cahaya merah karena dia sudah menyerap dengan banyak, dia akan memantulkan dengan sedikit ya, sisanya saja. Jadi yang diterima oleh satelit itu hanya sedikit. Nah, agak berbeda dengan tanaman atau daun yang sudah mati ya. Jadi near infrarednya ya dalam jumlah yang besar. Nah, cahaya merahnya karena dia sudah mati, dia tidak membutuhkan cahaya merah lagi sehingga dia pantulkan cahaya merah itu dengan jumlah yang cukup besar. Jadi, ketika kita menggunakan rumus ini ya kita selisihkan, kita bisa lihat NDVI-nya ternyata rendah untuk tanaman yang sudah mati. Nah, sementara untuk tanaman yang hidup, NDVI-nya itu tinggi. Jadi disinilah peran NDVI bahwa kita bisa mendeteksi tanaman ya dari suatu wilayah. Ini ada banyak sekali teman-teman. Nanti bagi yang penasaran, ada indeks untuk mendeteksi bangunan ya NDBI, ada yang untuk mendeteksi air NDWI dan lain-lain. Dan indeks untuk mendeteksi vegetasi itu bukan hanya NDVI, ya ada SAFI, ada FEI ya dan lain-lain. Nah, kemudian setelah itu bagaimana kita menilai suatu kualitas dari gambar satelit ya. Nah, ini ada 4 cara ya. 4 cara. Yang pertama kita bisa lihat dari sisi spasial ya. Kita sebut resolusi spasial. Ada juga resolusi temporal ya. Ada juga resolusi radiometrik dan resolusi spektral. Nah, resolusi spasial ini ya kita melihat ya, dalam satu piksel itu ada berapa luas yang bisa kita tangkap. Ya, ada satu pikselnya yang bisa menangkap 10 kali 10 meter, ada yang bisa menangkap 30 kali 30 meter, ada yang 1 kali 1 kilometer. Nah, ini berbeda. Nah, kalau coba teman-teman bayangkan, kalau satu pikselnya itu 1 meter, ya, dia akan bisa menangkap dengan lebih jernih dibandingkan jika satu pikselnya itu 30 kali 30 meter. Ya, dia akan lebih buram. Ini padahal dengan luas yang sama, ya. Dengan luas yang sama, tapi dalam satu pikselnya itu menangkap lebih detail, lebih kecil ya 1 meter, sehingga hasil fotonya itu lebih bagus, ya, lebih jernih gitu ya. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan ketika gambarnya itu semakin jernih. Nah, yang kedua kita bisa lihat dari sisi resolusi temporal. Resolusi temporal ini artinya secara waktu update-nya, teman-teman. Nah, artinya ada berapa kali yang bisa ditangkap satelit itu dalam kurun waktu tertentu. Artinya dia mengelilingi bumi itu dia bisa berapa hari sekali untuk ke titik tersebut. Misalnya di hari pertama dia menangkap di Indonesia ya, di Bengkulu. Nah, di hari ke-14 atau ke-15 dia kembali lagi ke Bengkulu. Artinya kan setiap 2 minggu sekali. Ya, setiap 2 minggu sekali. Nah, disebut resolusi temporal yang baik ketika dia semakin cepat. Ya, semakin cepat. Ada satelit yang setahun sekali mengelilingi bumi. Ketemu di titik itu setahun sekali. Ada yang sebulan sekali misalnya. Ada yang 2 minggu sekali. Dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga resolusi radiometrik. Nah, radiometrik ini, kalau resolusi spasial tadi itu melihat ada berapa luasan dalam satu piksel, ya, radiometrik ini melihat dari nilai pikselnya, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya, contoh dari gambar 2 bit dengan gambar 8 bit. Artinya 2 bit ini, ya, ada berapa banyak kemungkinan warna yang bisa dihasilkan. Kalau 2 bit itu hanya 4 warna. Ya, kalau misalnya dari grayscale, dari hitam ke putih, artinya kalau 4 kemungkinan warna cuman hitam, kemudian abu-abu muda, abu-abu tua, abu-abu muda, putih. Nah, hanya 4. Nah, kalau 8 bit artinya ada 256 tingkatan warna. Ya, kalau misalnya dari hitam ke putih tadi ada banyak sekali tuh ya. Dari hitam, abu-abunya
abu-abu pekat banget, abu-abu pekat sedikit. Nah, jadi tingkatannya ada 256. Artinya kalau dia bitnya itu semakin besar, ada semakin banyak tingkatan warna yang bisa kita hasilkan. Artinya perbedaan antar level warna itu semakin kecil. Nah, kita ingin bitnya itu semakin tinggi ya, karena akan kita bisa lihat warna itu dengan lebih rinci. Nah, teman-teman bisa lihat nih perbedaannya di antara dua gambar ini. Nah, kemudian terakhir ya ada resolusi spektral. Jadi kalau spektral itu kan band ya teman-teman, atau apa namanya lapisan gelombang tadi. Nah, itu kita sebut dengan spektral. Jadi ada sensor yang bisa menangkap hanya 4 band misalnya. Ada juga yang bisa menangkap 9 band. Nah, itu berbeda setiap jenis sensor gitu ya. Nah, kemudian eh, apa saja sih, dari mana saja kita bisa mendapatkan data-data remote sensing ini? Sebenarnya ada banyak, teman-teman. Eh, Bisa nanti dicek di katalognya Google App Engine, yaitu ada banyak sekali data-data yang bisa kita manfaatkan tergantung dengan tujuan analisis kita. Ya, yang pertama yang paling banyak dipakai itu termasuk cahaya malam hari. Ya, cahaya malam hari. Nah, ini bisa tersedia gratis, resolusi spasialnya itu 1 pixel 375 kali 375 meter. Nah, ini update-nya, eh, ini optik ya, satelit optik. Kemudian ada juga Landsat 8, ya Landsat 8 dan temannya Sentinel-2. Jadi ini biasa yang paling sering digunakan. Ya, kalau di Landsat 8 itu resolusinya 30 meter, kalau Sentinel-2 itu 10 meter, gitu. Nah, ini contoh tampilan dari satelit radar ya. Satelit radar Sentinel-1 termasuk dengan satelit radar. Jadi resolusinya itu 10 meter ya. 1 pixel itu 10 kali 10 meter. Jadi memang tampilannya itu agak berbeda dengan tampilan satelit optik gitu ya. Nah, kemudian pasti juga bertanya-tanya ya, gimana ya cara dapetinnya gitu ya. Eh, Teman-teman jika ingin belajar lebih lanjut ya nanti bisa di googling ya, bisa dipelajari terkait dengan Google Engine. Nah, di Google Engine ini ada banyak sekali katalog data citra satelit ya, termasuk ini juga termasuk platform untuk analisis. Ya, sekalian kita bisa sekalian mengambil data dari sana, kita bisa sekalian melakukan analisis juga di sana ya, tapi memang berbasis coding ya, berbasis coding. Jadi ini menggunakan bahasa JavaScript ya, pemrograman JavaScript. Nah, ini katalognya sangat lengkap ya, teman-teman. Kemudian juga dia integrasinya mudah dengan Google Drive. Jadi nanti jika ingin melakukan apa namanya, melakukan save ya, menyimpan. Nah, karena dia sudah berintegrasi dengan Google Drive ya, sama-sama produk Google ya. Nah, itu kita bisa secara langsung menyimpannya di Google Drive. Nah, kemudian juga um, bisa terintegrasi dengan Google Collaborator. Google Colab lah biasanya kita sebut. Nah, ini adalah platform untuk analisis data ya biasanya. Jadi, kita bisa mengakses GE ini di Google Colab. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah setelah kita mengumpulkan data, ya tadi kita sudah sebatas hanya sampai mengumpulkan datanya ya. Nah, terus kita ngapain? Ya, tentu kita menggunakan metode-metode analisis lanjutan ya, sesuai dengan tujuan analisis kita. Nah, secara umum itu ada 2 teknik yang bisa kita gunakan. Nah, ini secara singkat karena akan sangat panjang ketika membahas ini. Kita bisa menggunakan model statistika klasik ya. Misalnya spatial analysis atau small area estimation ya. Tentu ini fokusnya pada inferensia ya, inferensia dan interpretasi model. Nah, ada juga teknik yang dilakukan machine learning yang mungkin sebagian sudah pada tahu ya machine learning. Nah, machine learning ini adalah bagaimana kita membuat mesin itu bisa mempelajari data-data yang kita berikan ya, sehingga mesin itu bisa belajar dan memprediksi dengan benar gitu ya.
Nah, ini termasuk salah satu bagian dari AI ya, bagian dari artificial intelligence. Nah, bagaimana mesin itu bisa secara pintar ya, dia bisa pintar mempelajari data-data yang kita berikan. Jadi ketika kita tanya, kalau inputnya demikian, dia bisa memprediksi gitu ya, karena dia sudah belajar dari data-data yang sebelumnya sudah kita berikan. Nah, eh, jadi ketika kita memberikan suatu input ya misalnya dalam bentuk RGB ya, kemudian kita sudah memberikan ground truth atau data yang sebenarnya itu seperti apa sehingga model itu bisa mempelajari ya kita kasih tahu misalnya eh, dalam apa namanya yang warna biru ini adalah bangunan ya misalnya atau yang warna hijau ini adalah tanaman ya gitu ya vegetasi gitu ya. Nah, kita berikan pengetahuan itu kepada model. Nah, model akan mempelajari dan dia bisa melakukan suatu prediksi. Ya, dia bisa melakukan suatu prediksi. Kita berikan data sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya agar model itu bisa memprediksi dengan lebih baik. Nah, ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Jadi sebenarnya data remote sensing itu bisa kita gunakan di mana saja sih ya untuk statistik ya. Nah, ini saya berikan beberapa ya terkait statistik pertanian, statistik ekonomi, ya, statistik wilayah perkotaan dan statistik lingkungan gitu. Nah, yang pertama ini statistik tanaman pangan ya di padi ya komoditas padi. Nah, ini salah satu yang sudah dilakukan oleh teman kita di BPS Jawa Timur ya. Bagaimana dia menggunakan data-data remote sensing itu secara multitemporal ya untuk melakukan klasifikasi pada tanaman padi ya. Tanaman padi berdasarkan fase pertumbuhannya. Nah, fase pertumbuhan padi ya tentu dari mulai tanam, kemudian early vegetatif, late vegetatif, generatif gitu ya. Kemudian pemanenan. Nah, bagaimana dia melakukan prediksi terhadap fase-fase pertumbuhan padi. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi ternyata antara tanaman padi yang grafik sebelah kiri itu memang berbeda polanya dengan tanaman non padi di mana grafiknya sebelah kanan. Jadi tanaman padi ini dia itu musiman ya, ada polanya, ada polanya. Artinya di titik terendah ya dia mulai menanam. Ya, jadi NDVI-nya tadi, nilai nilai NDVI-nya tadi, nah itu di titik paling rendah. Nah, dia akan meningkat seiring fase pertumbuhannya. Ya, jadi ketika dia vegetatif, dia akan meningkat nilai NDVI-nya. Kemudian pada fase tertentu sudah di titik tertinggi, dia akan turun kembali. Karena apa? Karena warna hijaunya itu sudah mulai menguning. Nah, sudah mulai menguning dan turun lagi hingga di fase pemanenan seperti itu. Dan polanya akan berulang seperti itu, teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, ternyata hasilnya mirip dengan fenomena yang memang real terjadi seperti itu. Nah, ini misalnya ya, misalnya kita coba lihat ya, kalau di BPS itu kan ada yang namanya KSA. Nah, KSA itu membagi subsegmen ya, membagi segmen-segmen ya menjadi beberapa subsegmen ya. Nah, memang tantangannya adalah di Indonesia ya itu kan apa namanya tanaman-tanaman itu tidak ditanam secara teratur. Nah, dalam satu subsegmen saja, misalnya ada beberapa komoditas yang ditanam ya, seperti ini. Misalnya di dalam satu subsegmen itu ada tomat, ada cabai rawit, ada jeruk, jeruk nipis. Nah, di KSA itu, nah dia mengambil titik tengahnya, titik tengahnya. Jadi, misalnya ketika titik tengahnya jatuh di tanaman jeruk, padahal di subsegmen itu ada tanaman padi misalnya, nah itu tidak terlihat oleh metode KSA. Jadi memang ada kelemahan dan bagaimana kita bisa apa namanya melengkapi itu dengan data-data remote sensing ini. Jadi perlu digarisbawahi bahwa data remote sensing itu bukan bersifat menggantikan ya, tapi justru menjadi pelengkap data-data survei sensus yang sudah dilakukan seperti itu.
Nah, selain itu kita coba lihat di statistik perkebunan. Ya, ini kelapa sawit. Nah, ini salah satu eh, apa namanya pekerjaan yang kita lakukan waktu itu. Saya sedang di tingkat 3 kuliah, ya ada tugas mata kuliah statistik produksi. Jadi kita coba dengan teman ya untuk melihat ya memprediksi luas area kelapa sawit di Kota Pekanbaru. Nah, memang secara real di lapangan Pekanbaru itu di pinggir-pinggir Pekanbaru itu masih ada tanaman-tanaman kelapa sawit. Jadi memang tergambar gitu ya, terlihat dari hasil prediksi yang kita lakukan. Nah, kita coba lihat dari breakdown hasil pemodelannya secara singkat ya. Nah, kita menggunakan ada 7 spektral yang kita gunakan ya. RGB, kemudian near infrared, ya short wave infrared. Nah, kita bisa lihat ya bahwa ada beberapa band yang memang dia bisa memiliki impact ya yang besar terhadap hasil pemodelan, tapi ada juga yang memang tidak memiliki impact yang signifikan ya. Misalnya di beberapa yang bisa kita lihat misalnya adalah ini ya, misalnya near infrared. Nah, ini kan dia memberikan dari box plot ya, dari box plot dia memberikan nilai yang berbeda-beda ya terhadap berbagai jenis tutupan lahan. Ya, tutupan lahan. Nah, kita ingin memprediksi kelapa sawit ya, kelapa sawit. Nah, bagaimana kelapa sawit itu berbeda dengan misalnya karakteristik bangunan. Nah, NDVI, ini kita bisa lihat ya. Namun memang masih susah membedakan antara kelapa sawit dengan hutan ya, karena memang dia memiliki nilai NDVI yang mirip. Nah, hal-hal seperti itu yang kita coba lihat di hasil-hasil pemodelan gitu ya. Nah, kita coba lihat kemarin mendapatkan akurasi yang memang cukup tinggi ya pada saat itu. Nah, selain itu kita bisa juga memprediksi area kebun karet misalnya. Nah, tantangannya adalah di kebun karet. Kalau di kelapa sawit itu kan memiliki karakteristik yang unik ya. Jadi kalau dilihat dari atas dia bentuknya seperti bintang. Nah, kalau karet itu susah karena memang karet itu dia mirip seperti hutan biasa kalau kita lihat dari atas. Nah, ini memang salah satu tantangannya ketika kita memprediksi perkebunan karet gitu ya. Nah, kalau dari hasil eh, analisis ini yang dilakukan oleh dosen saya ya waktu itu. Nah, beliau mendapatkan beberapa yang bisa membedakan ya antara perkebunan karet dengan bangunan, dengan tanah, dengan badan air. Namun memang ada beberapa ke spektral yang ternyata memang masih sama dengan hutan misalnya, namun ada juga yang berbeda. Nah, kemudian kita coba eh, beralih ke statistik ekonomi. Nah, ternyata kajian terkait dengan penggunaan remote sensing untuk prediksi kemiskinan itu sudah eh, cukup banyak ya, teman-teman. Jadi ini teman saya, nah bersama dengan dosen saya juga. Nah, ini mereka meneliti terkait penggunaan data-data remote sensing ini untuk prediksi kemiskinan di Jawa Timur. Ya, jadi ada dua dua apa namanya skenario yang mereka gunakan ya untuk pembobotan. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari rumus itu simple eh, rata-rata ya rata-rata tertimbang ya. Nah, pembobotannya itu ada 2 skenario, menggunakan korelasi dan menggunakan nilai PCA ya atau metode analisis untuk reduksi dimensi. Nah, ini eh, apa namanya sangat mind blowing ya sehingga bisa masuk ke Scopus Q1. Nah, kita lihat ya dari berbagai variabel independen yang digunakan ya NTL itu cahaya malam ya kemudian NDVI kemudian nah ini yang dipakai adalah indeks-indeks komposit ya. Ini indeks build up ya kemudian ini indeks air kemudian ini land surface temperature kemudian ada juga menggunakan eh, karbon apa namanya
nitrogen dioksida ya, dan lain-lain. Nah, ketika kita lihat ternyata hasil pemodelannya itu jika dibandingkan dengan poverty rate di Jawa Timur ternyata memiliki nilai korelasi yang cukup tinggi, teman-teman, 0,71. Dan ketika kita bandingkan ya secara spasial gitu, secara kewilayahan, memang terlihat ada pola yang mirip gitu ya. Ada pola yang mirip. Misalnya di Pulau Madura gitu ya. Nah, itu memang lebih rendah ya dibandingkan dengan daerah-daerah lain, meskipun ada beberapa yang tidak sama gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang data-data ini berpotensi untuk bisa kita gunakan ya. Nah, kemudian ada juga dari statistik wilayah perkotaan. Nah, ini dari skripsi saya sendiri ya, bagaimana kita menggunakan data satelit resolusi sangat tinggi. Jadi ini very high resolution ya. Jadi resolusi sangat tinggi, di mana resolusinya itu adalah 0,3 meter, teman-teman. Jadi satu pikselnya itu 0,3 meter. Jadi kalau dilihat dengan satelit itu kita kelihatan jelas tuh, teman-teman, karena resolusinya sudah sangat tinggi ya. Nah, ini kita coba memodelkan ya, karena datanya itu hanya tersedia di wilayah tertentu, ini di Paris waktu itu. Nah, kita bisa lihat ya bahwa kita bisa mendapatkan akurasinya itu hingga 80%. Ya, tentu ini kemarin dengan berbagai skenario ya, bagaimana misalnya di wilayah padat seperti apa, wilayah menengah, wilayah yang agak jarang, dan memang kemarin studi kasusnya adalah di DKI Jakarta. Nah, ternyata kita bisa mendapatkan akurasi yang lebih tinggi itu ya, itu di wilayah yang memang agak menengah. Nah, ini kemarin kita menggunakan metode computer vision ya, menggunakan salah satu metode AI juga kemarin. Nah, selanjutnya adalah di statistik lingkungan. Jadi kita kemarin terkait dengan Green Economy Index, dan ini kemarin di tahun 2023 kita mengikuti juga salah satu call for paper-nya di Bank Indonesia Jawa Timur. Jadi kita dengan ide ini alhamdulillah kita bisa mendapatkan kemarin juara 2. Jadi idenya sebenarnya kemarin adalah bagaimana kita bisa memproksi Green Economy Index ini untuk hingga wilayah regional kabupaten kota. Karena apa? Karena Green Economy Index yang dikeluarkan oleh Bappenas itu hanya waktu itu hanya dikeluarkan hingga tingkat nasional. Karena apa? Tidak bisa di breakdown ke tingkat kabupaten kota karena ada beberapa data indikator penyusunnya itu tidak tersedia di kabupaten kota. Maka dari itu kita coba memproksi ya data-data itu dengan citra satelit. Ya, salah satunya menggunakan persentase lahan dengan pohon ini kita coba pakai data satelit. Kemudian indeks emisi itu ada di satelit Sentinel-5P. Kemudian juga dari konsumsi listrik per kapita. Nah, konsumsi listrik per kapita ini kita kemarin menggunakan metode machine learning ya untuk memprediksi nilai konsumsi listrik per kapita di kabupaten kota. Jadi kita bisa hasilkan ya, kita lakukan clustering, kita hasilkan 5 kelompok 5 kelompok dari 3 indeks ya, dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan. Nah, kemudian masih di statistik lingkungan, nah ini terakhir banget terkait dengan carbon economic value, ya artinya nilai ekonomi karbon. Nah, ini yang terbaru di tahun lalu. Dengan ide ini kita kemarin bisa mendapatkan juara 1 dan bertemu dengan Ibu Kepala BPS RI ya, kemarin suatu kehormatan sekali. Nah, ide ini adalah bagaimana kita menggunakan ya data satelit ya dengan proxy net primary productivity untuk melihat berapa nilai ekonomi dari karbon di suatu wilayah. Jadi kemarin kita menggunakan wilayah studi itu di Jawa Timur.
ya di Jawa Timur karena memang di Jawa Timur itu dengan apa namanya cukup banyak mangrove di sana ya dengan apa namanya hutan hujan tropis juga banyak di sana makanya kita menggunakan Jawa Timur sebagai wilayah studi untuk kajian ini. Nah, data remote sensing itu ya kita mengambil terkait dengan net primary productivity. Ya artinya karbon yang dihasilkan dari suatu tanaman. Jadi kalau karbon yang dihasilkan dari suatu tanaman itu tinggi di sana, artinya potensinya untuk menjadi nilai ekonomi itu juga menjadi lebih besar gitu. Dan kita hubungkan juga dengan kemiskinan. Jadi dengan nilai potensi ekonomi karbon tadi, bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan dengan nilai ekonomi karbon tadi. Nah, kita bisa lihat ya dari grafik ini apa namanya ternyata ada beberapa kabupaten kota yang memang misalnya nilai potensinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kemiskinan. Nah, ini kan bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi ini untuk mengentaskan kemiskinan seperti itu. Nah, kita juga terakhir melakukan klasterisasi ya. Klasterisasi untuk menghasilkan potensi-potensi klaster misalnya terkait potensi eh, dari sisi green, ya dari sisi karbonnya ternyata yang tinggi itu di daerah mana saja, atau klasterisasi human capitalnya yang lebih tinggi, dan uh, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini terakhir ya. Tadi terakhir, sebenarnya ada banyak sekali karena kita keterbatasan waktu. Teman-teman nanti jika tertarik ya bisa nanti searching itu ada banyak sekali pemanfaatan data-data remote sensing untuk statistik di berbagai bidang. Nah, sebagai penutup ya tadi seperti yang sudah kita pelajari bahwa data remote sensing itu bukan menggantikan ya, tapi justru menjadi pelengkap dari data-data yang sudah kita lakukan ya, data-data administrasi, data sensus, data survei. Nah, itu untuk melengkapi data-data itu. Mungkin dari saya sekian ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Ya mungkin nanti jika ada yang ingin diskusi bisa disampaikan melalui moderator. Terima kasih. Atas materi yang begitu menarik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Kami akan memberi pertanyaan untuk dijawab secara langsung. Ya. Baik, yang bertanya silakan gunakan fitur raise. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Kebiasaan, aku udah nanya. Mohon maaf sebelumnya, jadi saya tidak bisa on cam karena kondisinya lagi kurang memungkinkan karena masih di lapangan. Nah, jadi di sini saya ada dua pertanyaan.
yang lebih tertarik ke bagaimana untuk mengumpulkan data-data spasial seperti itu. Nah, jadi saya ingin bertanya, em, yang pertama, em, yang saya rasakan sekarang sebagai mahasiswa, terutama ketika mendapat tugas ataupun sesuatu yang ingin saya research, itu saya keterbatasan untuk mendapatkan suatu save file atau SHP. Seperti em, seperti halnya kayak SHP dari RT RW ataupun semacamnya seperti itu. Nah, saya ingin bertanya eh, kepada Ibu pemateri, bagaimana cara kita menanggulangi hal tersebut supaya em, kerjaan ataupun suatu case yang kita ingin pecahkan itu bisa kita lakuin. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan save file yang terbatas ini? Apakah kita harus menghubungi pihak dinas yang terkait ataupun bagaimana? Terus yang kedua, saya ingin bertanya juga, menurut Ibu pemateri, selain GE, Landsat, sama Sentinel, Ibu bisa menyarankan platform mana lagi untuk bisa mendapatkan citra satelit yang mempunyai resolusi cukup tinggi, tapi free gitu. Mungkin mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya saya lupa memperkenalkan nama. Nama saya Bagus Laksmana Surya dari Prodi Ilmu Tanah. Terima kasih. Hmm, Oke, sorry tadi mohon maaf sebenarnya suara Mbak moderator tidak terdengar. Langsung saja ya, dijawab ya. Oke, jadi ini terkait dengan pengumpulan data spasial ya tadi ya, Mas Bagus ya. Nah, yang pertama itu bagaimana terkait kendala dengan data-data yang sulit kita dapatkan ya, misalnya kayak SHP RT RW gitu ya. RT RW itu rencana tata ruang wilayah ya, kalau tidak salah, rencana tata ruang wilayah. Eh, nah, ini sebenarnya memang menjadi salah satu kendala ya, Mas Bagus. Saya juga merasakan memang agak cukup sulit ya mendapatkan data-data RT RW ya. Tentu itu terkait dengan data di pemerintahan daerah. Em, kalau dari saya kemarin ya, saya mencoba mengambil wilayah-wilayah studi kasus yang memang dia memiliki kaya akan data-data spasial. Salah satunya itu Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat itu kalau Mas Bagus bisa lihat, itu dia memiliki portal Open Data, Open Data Jawa Barat, ya Open Data Jabar. Jadi di situ cukup lengkap ya dibandingkan provinsi lain ya. Salah satu provinsi yang memang memiliki mungkin memiliki konsentrasi yang cukup tinggi terhadap data gitu. Nah, kemudian ada juga Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah itu kalau nanti dilihat open datanya juga memiliki beberapa katalog terkait RT RW Jawa Tengah itu kemarin saya pernah coba dapatkan itu ada di portal pemerintah daerahnya Jawa Tengah. Nah, memang itulah salah satu mungkin tugasnya BPS ya selaku rujukan data ya bagaimana kita mengedukasi terutama dari sisi pemerintah daerah bagaimana agar mereka itu bisa memiliki konsentrasi dan minat di terkait data karena data itu kan menjadi salah satu alasan ya untuk pembangunan ya perencanaan pembangunan di daerahnya. Nah, jika memang misalnya Mas Bagus ingin apa namanya terkait data-data yang di provinsi tertentu kemudian tidak ada, mungkin bisa langsung ditanyakan ke eh, pemerintah daerah yang terkait gitu. Misalnya kalau di Bengkulu saya kurang tahu sebenarnya apakah ada portal website open datanya atau tidak. Sepertinya waktu itu saya pernah cari, sepertinya belum belum lengkap ya katalog datanya. Nah, mungkin itu bisa langsung ditanyakan ke eh, dinas terkait ya seperti itu.
Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana ya selain GEE tadi, kemudian Landsat ya, Sentinel-2. Nah, itu di mana kita bisa mendapatkan data spasial atau data remote sensing yang Hebat ya, iya, aku ngopi terus. Iya, apa kan iya, terus terabis kalau dengan resolusi yang cukup tinggi. Nah, kalau dari pengalaman saya kemarin, Mas Bagus, saya mendapatkan citra satelit resolusi sangat tinggi itu di World View 3. Ya, World View 3 itu memang tidak tersedia di GE karena memang citra satelit resolusi sangat tinggi itu tentu memiliki biaya yang tidak sedikit ya, sehingga memang kemarin dalam kita mengunduhnya itu hanya sampel yang bisa kita unduh ya, dia tidak memberikan akses secara menyeluruh karena jika ingin menyeluruh kita harus membeli. Nah, kita hanya disediakan sampel ya kemarin karena memang mereka kan satelit resolusi tinggi itu mungkin mereka membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, sehingga output dari mereka, produknya mereka jual gitu, seperti itu. Jadi kemarin kita bisa mendapatkan sampelnya salah satunya di Worldview 3 kemarin. Seperti itu, Mas Bagus. Silakan menggunakan fitur raise hand. Ada pertanyaan. Oh, tuh, akan kami tampilkan pertanyaannya. Pertanyaan ini dari peserta yang sudah kami masukkan, yaitu melalui Google Form. Nah, ini ada dari Kak Sabrina Putri Agustin dari Universitas Bengkulu. Pertanyaannya, Bu, apa perbedaan mendasar antara data statistika konvensional seperti survei atau sensus dengan data hasil remote sensing dalam hal akurasi? Ya, pertanyaannya mau ditampung dulu, Bu, atau langsung dijawab? Boleh ditampung dulu aja ya, Mbak ya. Siapa tahu nanti ada pertanyaan lainnya yang terkait juga bisa sekalian dijawab. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Rinti Antika dari Universitas Bengkulu. Bagaimana cara melakukan validasi peta tanah yang dihasilkan dari data remote sensing? Faktor apa yang paling mempengaruhi ketidakpastian statistik pada pemetaan tanah berbasis citra satelit? Oke, lanjut. Oke. Pertanyaan terakhir ada dari Kak Didi Ardiansa dari PSDA Universitas Bengkulu. Data-data spasial dan inderaja apa saja yang dapat digunakan untuk merumuskan rencana tata ruang wilayah?
Oke, mungkin saya jawab dulu ya. Yang pertama itu tadi terkait dengan perbedaan mendasar statistik konvensional dengan data remote sensing ya, dalam hal akurasi. Nah, sebenarnya ada beberapa perbedaan, namun perbedaan yang paling mendasar adalah tentunya dari sisi metode pengumpulan data ya. Siapa ini? Kak Sabrina ya, Mbak Sabrina. Nah, dari sisi metode pengumpulan data, tentu statistik konvensional ya seperti survei, sensus. Nah, itu kan kita dapatkan secara langsung ya, secara langsung kita bertemu dengan eh, responden gitu ya. Bisa unit observasinya adalah rumah tangga ya. Kalau memang surveinya berbasis rumah tangga. Nah, berbeda dengan data remote sensing ya, di mana pengumpulan datanya adalah secara tidak langsung ya. Artinya dalam jarak jauh. Dia mengambil informasi terkait fisik bumi itu ya secara jarak jauh. Nah, perbedaan lainnya adalah kita bisa lihat dari sisi frekuensi. Nah, seperti sensus itu hanya 10 tahun sekali. Ya, 10 tahun sekali. Sensus ekonomi misalnya di tahun akhiran 6 ya 2016, 2026 gitu ya. Nah, sementara untuk frekuensi data remote sensing itu bisa lebih cepat gitu ya. Tadi ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali ya. Nah, ada yang setahun sekali. Nah, kemudian juga dari sisi cakupan. Nah, kalau menggunakan data remote sensing, cakupannya bisa lebih luas. Ya, cakupannya lebih luas. Kita bisa menjangkau wilayah yang sulit dijangkau ya, berbeda dengan DTS itu kadang-kadang kita susah ya mengambil data-data di wilayah yang sulit dijangkau gitu, di daerah-daerah sulit. Nah, itu beberapa perbedaannya. Nah, kemudian terkait dengan akurasi. Nah, dari perbedaan itu sebenarnya eh, nah, itu bisa dari perbedaan-perbedaan itu ya kita bisa itu terkait dengan akurasi ya, terkait dengan akurasi. Jadi misalnya data remote sensing kita melakukan prediksi terhadap survei sosial ekonomi. Nah, remote sensing itu memang salah satu tantangannya adalah dari sisi akurasi ya, dari sisi akurasi. Jadi bagaimana memodelkan variabel-variabel dari fisik bumi tadi ya, kita coba hubungkan ya bagaimana hubungannya terhadap kondisi sosial ekonomi. Nah, memang sampai sekarang itu menjadi kajian ya, kajian di beberapa penelitian seperti itu. Nah, mungkin boleh di pertanyaan selanjutnya ya tadi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melakukan validasi peta tanah yang dihasilkan dari data remote sensing? Ya, faktor apa yang paling mempengaruhi ketidakpastian statistik pada pemetaan tanah berbasis citra satelit? Nah, menurut pengalaman saya belum pernah melakukan pemetaan tanah ya, teman-teman. Tapi kalau pertanyaannya adalah validasi secara umum, ya bagaimana kita melakukan validasi data remote sensing itu secara umum, kita bisa eh, melihat dari beberapa cara. Jadi validasi itu kan sebenarnya adalah intinya membandingkan ya membandingkan eh, bagaimana hasil prediksi remote sensing tadi ya dengan hasil sebenarnya ya atau dengan ground truth-nya dengan data yang ada di lapangan itu perbandingannya seperti apa, apakah memang demikian adanya ya atau memang hasil prediksinya itu kurang tepat gitu. Nah, kita bisa melihat dari misalnya sisi melihat dari evaluasi atau performa dari model yang kita gunakan gitu ya. Nah, ada beberapa metrik evaluasi tentu teman-teman statistik ya sudah belajar ya bagaimana melakukan evaluasi model ya dari sisi RMSE-nya ya uh, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua kita bisa melakukan validasi itu secara visual gitu ya, secara visual. Artinya kita bisa misalnya membandingkan hasilnya itu dengan apa
namanya kita datang secara langsung. Ya, ground track. Hasil dari prediksi remote sensing itu misalnya di suatu wilayah itu merupakan wilayah pertanian, apakah memang benar? Nah, kita melakukan validasi dengan cara ground check secara langsung di wilayah tersebut seperti itu. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi ketidakpastian statistik? Nah, sebenarnya apa namanya penggunaan data remote sensing itu biasanya kita menggunakan machine learning ya teman-teman. Jadi machine learning itu biasa kita gunakan karena apa? Karena data remote sensing itu dia biasanya karena besar, dia biasanya kadang-kadang susah untuk memenuhi asumsi metode statistik klasik gitu. Jadi kalau kita pakai regresi klasik biasa kan itu harus memenuhi asumsi ya. Jadi kadang-kadang seringnya tidak terpenuhi, makanya biasanya kita menggunakan pemodelan machine learning untuk data-data remote sensing ini. Nah, kemudian apa faktor yang mempengaruhi ketidakpastian itu? Sebenarnya ada banyak sekali yang mempengaruhinya. Yang pertama itu dari sisi variabel yang kita gunakan, variabel independen yang kita gunakan. Nah, itu sangat mempengaruhi karena kadang-kadang pemilihan variabel yang kurang tepat, nah itu bisa mempengaruhi hasil dari pemodelan data-data satelit ini. Nah, yang kedua itu dari pemilihan model. Ya, ada banyak sekali model machine learning. Nah, itu tantangan kita adalah bagaimana memilih model yang tepat gitu ya. Memilih model tepat hingga mendapatkan model terbaik untuk apa namanya memprediksi suatu kasus yang mungkin pada ini konteksnya adalah pemetaan tanah. Sebenarnya in general itu sama gitu ya. Jadi tergantung konteksnya, misalnya pemetaan tanah misalnya menggunakan variabel apa gitu. Nah, itu nanti bisa dikaji ya, bisa dikaji secara literatur sebenarnya variabel apa yang mempengaruhi untuk pemetaan tanah misalnya. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Mungkin yang terakhir, yang pertanyaan terakhir, data-data spasial dan inderaja apa saja yang dapat digunakan untuk merumuskan rencana tata ruang wilayah. Oke, terkait dengan rencana tata ruang wilayah, ini saya punya satu pengalaman terkait rencana tata ruang wilayah. Ya, waktu itu kita wilayah studinya adalah di Jawa Tengah. Kita menggunakan RT/RW di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita melakukan evaluasi RT/RW yang sudah dibuat oleh Provinsi Jawa Tengah waktu itu. Nah, namun hanya di beberapa kasus, ya, hanya untuk wilayah industri dan hanya untuk di wilayah pertanian waktu itu. Apakah memang wilayah pertanian dan wilayah industri yang ada di RT/RW-nya Provinsi Bengkulu itu memang sudah tepat atau tidak? Jadi sebenarnya untuk merumuskan rencana tata ruang wilayah itu kan ada banyak sekali ya tutupan lahan di sana, ada wilayah industri, wilayah pertanian, wilayah bangunan ya. Dan di realitas sekarang itu sudah ada gitu. Misalnya di realitas sekarang oh wilayah ini sudah menjadi bangunan. Di realitas sekarang wilayah ini pertanian gitu ya. Nah, bagaimana kita mengevaluasi itu? Ya, nah kemarin saya sudah coba untuk mengevaluasi industri. Nah, dan wilayah pertanian. Jadi bagaimana caranya kita mengevaluasinya dari wilayah industri, ya, wilayah industri, kita mengacu pada peraturan dari Kemenperin waktu itu. Jadi Kemenperin itu dia sudah memiliki beberapa kriteria untuk wilayah industri. Ya misalnya apa ya waktu itu. Jadi ada beberapa kriterianya, saya agak lupa. Nah, kita coba melakukan dengan metode MCDA. Kalau teman-teman pernah coba menggunakan metode MCDA namanya Multi Criteria Decision Analysis. Nah, artinya dengan metode ini kita punya beberapa kriteria untuk mengevaluasi apakah kondisi sekarang itu sudah tepat gitu. Sudah tepat atau tidak. Nah, kita nanti akan dapatkan tuh wilayah-wilayah industri yang oh ternyata di rencana ini ternyata kurang tepat karena ada beberapa kriteria yang tidak masuk kriterianya gitu. Nah, kemudian terkait dengan wilayah pertanian, kita coba lihat ya, apakah wilayah pertaniannya itu sudah tepat di rencana tata ruang wilayah. Nah, waktu itu di Jawa Tengah ada cukup
banyak wilayah pertanian yang kurang tepat waktu itu. Karena memang wilayah pertanian itu kita coba lihat dari sisi ada beberapa kriteria eh, dengan menggunakan metode yang sama juga, metode MCDA. Jadi sebenarnya template-nya atau framework-nya itu sama, teman-teman. Nanti dicoba ya untuk setiap kasus, untuk wilayah industri, untuk wilayah bangunan. Nah, itu tentu berbeda-beda data-datanya. Misalnya tadi untuk pertanian kita bisa pakai data spasial NDVI misalnya. Kalau untuk wilayah industri kita bisa pakai NDVI juga, terus ditambah cahaya malam hari, ya. Nah itu tentu bisa dikaji secara literatur, gitu. Nah kemudian misalnya wilayah bangunan bisa pakai NDBI, ya atau build up index juga bisa digunakan. Jadi tergantung konteksnya apa, tapi secara framework itu sebenarnya mirip, ya menggunakan data-data yang berkaitan, kriterianya seperti apa, kemudian dievaluasi dengan metode MCDA. Mungkin seperti itu ya. Penyertaan sertifikat yang akan diserahkan oleh Bapak Yosef Octavianus Sitohang SSC MStat. Pada Bapak kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Moderator. Jadi udah selesai ya. Padahal tadi kayaknya masih mau lanjut aja ini. Ternyata udah selesai aja. Luar biasa memang ilmunya Pak Wahid. Wahid ya, saya tuh agak suka salah Pak. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri kita pada saat hari ini. Izinkan saya mewakili dari Pak Firdaus dan juga Pak Haris juga ya yang hadir di sini. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan dari Ibu pemateri kita yang sudah memberikan materi yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kegiatan hari ini. Kalau saya perhatikan tadi bahwa dia ya dari awal sampai akhir ini jumlah pesertanya stabil ya di 85, 90 terus naik kurang lebih. Jadi ternyata ini menunjukkan bahwa memang minat dari peserta antusiasnya luar biasa terhadap materi kita untuk kegiatan edukasi di bulan Januari ini. Oke, mungkin dari sekali lagi dari saya terima kasih kepada Ibu materi kita. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada seluruh peserta atas antusiasme dan pertanyaan yang tadi yang luar biasa, dan tentu saja terima kasih sebesarnya kepada Ibu Hadia Nur Karim atas jawaban motivasi dan pengalaman yang sangat menginspirasi. Oke teman-teman, jadi yang telah saya dapatkan tadi, geospasial, big data, dan remote sensing menjadi sumber data alternatif yang sangat potensial dalam statistik modern karena mampu menyediakan data yang luas, cepat, dan berbasis wilayah untuk mendukung analisis dan pengambilan kebijakan. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat menjadi bekal dan semangat baru bagi kita semua dalam menata masa depan yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kembali kepada MC. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya penyampaian materi serta sesi diskusi pada kegiatan edukasi statistik dengan tema pemanfaatan geospatial big data dan remote sensing untuk statistik, maka seluruh rangkaian acara pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para narasumber dan moderator atas ilmu serta wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias.
Semoga kegiatan edukasi statistik ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bekal dalam meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan data statistik secara bijak dan bertanggung jawab. Sebelum saya menutup acara ini secara resmi, izinkan saya untuk menyampaikan pantun terlebih dahulu. Karena dibuka dengan pantun, maka kita akan menutup dengan pantun. Peta terbentang dari darat ke samudra. Data terhimpun menjadi pengetahuan. Edukasi statistik telah paripurna. Semoga ilmu menjadi bekal berkelanjutan. Akhir kata, saya Nunsia selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kehilafan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Wahidia. Iya, sama-sama, Pak. Oh, Ibu Wahid, ini dari Bengkulu ya? Halo semuanya, selamat datang di Pojok Statistik Universitas Bengkulu. Pojok Statistik Universitas Bengkulu merupakan salah satu bentuk kolaborasi dari Badan Pusat Statistik. Oke. Di Bengkulu ya Ibu Wahid ya? Iya, Pak. Saya di Kaur, Pak. Oh di Kaur. Iya. Kapan-kapan main ke pojok Bengkulu, Bu? Boleh, Pak. Insya Iya. Allah. Nanti coba main ke pojok Bengkulu. Iya. Sudah diundang Pak Firdaus itu Mbak Wahdia. Betul. Iya, Saya Pak. pengen banget ikut sebenarnya, cuman tadi harus ada kelas dulu. Jadi repot banget ganti kelas nanti. Jadi mungkin akan ada Ibu Pepi dan kawan-kawan. Keren, keren banget kayaknya materinya. Saya ketinggalan. Sip, 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 sip. Sekali lagi ya, makasih Mbak Terima kasih Wahdia. semuanya. Makasih Makasih Pak Terima kasih Fir, adik-adik. Pak teman-teman Firdaus ya. atas kesempatannya. Sama-sama. Makasih Bapak Ibu semua. Sama-sama. Sekali. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dari luar Provinsi Bengkulu. Tadi saya lihat sempat ada dari Lok Sumawe, ada dari Banyu, apa tadi ya? Ada dari murah juga tadi Mbak. Murah juga. Iya, banyak banget keren-keren Ini sih. Banyuasin. Betul. Masya Allah. Luar biasa. Keren. Sehat-sehat semuanya. Tadi ada juga yang kode 32. 32 kalau nggak salah. 32 Jakarta atau Bandung ya? Dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu edukasi statistik selanjutnya. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah tutup ya, udah closing ya. Banyuasin sehat dia bilang. Amin. Ada lahat juga. Ih, keren ada diskominfotik nih. Oh iya, Banyuasin sehat. Masya Allah. Oke, Ya. keren-keren. Oke, Baik, sampai jumpa semuanya. sampai jumpa di lain Thank waktu you Bapak Mbak Ibu. Syifa dan Saya kawan-kawan. izin close meeting ya. Sampai jumpa. Nah, 4, 3, 2, 1. Bye-bye.